Perkenalkan, nama saya Ima dari kelas C12 semester 3 dengan NIM 21120619676 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dwi Cahyadi Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan artikel ini. Artikel yang saya buat berjudul Peran Perencanaan Pembelajaran Terhadap Kualitas Pengajaran. Adapun yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian perencanaan pembelajaran, pentingnya perencanaan pembelajaran, manfaat perencanaan pembelajaran, kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran, dan langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu halnya dengan perencanaan pembelajaran. Yang direncanakan harus sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. Secara terminologi, perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan sendiri berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan yang lengkap. Kemudian, menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun setiap perencanaan minimal harus memiliki 4 unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Mengapa? Tujuan merupakan harapan yang harus dicapai agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik. Maka, tujuan itu harus dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Yang kedua yaitu adanya strategi untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan penetapan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang perencana, misalnya keputusan tentang waktu pelaksanaan dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pembagian tugas, dan wewenang setiap orang yang terlibat. Langkah-langkah tersebut harus dikerjakan oleh setiap orang yang terlibat, penetapan kriteria keberhasilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sumber daya yang dapat mendukung. Penetapan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan meliputi penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan, anggaran biaya dan sumber daya lainnya, misalnya seperti pemanfaatan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang keempat ada implementasi setiap keputusan. Pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya untuk menilai efektivitas dari suatu perencanaan dapat dilihat dari implementasinya. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa, seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar, sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Nah, proses tersebut meliputi yang pertama ada persiapan. Persiapan ini dimulai dari merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar seperti menyiapkan perangkat kelengkapannya, antara lain berupa alat peraga dan alat-alat evaluasi. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Pada tahap pelaksanaan, guru akan banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap siswa.
Yang ketiga yaitu menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk pengayaan, dapat pula berupa pemberian layanan remedi bagi siswa yang kesulitan belajar. Perencanaan pembelajaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, yang artinya suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping itu, disusunnya dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia serta dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, ada perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Pentingnya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sangat dibutuhkan dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Semakin kompleks tujuan pembelajaran, maka semakin kompleks juga proses pembelajarannya, yang berarti akan semakin kompleks pula suatu perencanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran adalah proses kerjasama. Proses pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan siswa. Guru tidak mungkin berjalan sendiri tanpa keterlibatan siswa, begitu pula sebaliknya. Siswa tanpa guru dalam proses pembelajaran tidak mungkin berjalan efektif, apalagi untuk siswa yang masih membutuhkan bimbingan sepenuhnya pada guru. Misalnya siswa pada tingkat pendidikan sekolah dasar, maka peran guru sangat diperlukan. Dengan demikian, guru dan siswa harus bekerja sama secara harmonis. Disinilah pentingnya perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, ada proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi suatu proses pembentukan perilaku siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang sedang berkembang. Siswa bukan benda mati yang dapat diatur begitu saja. Mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda. Mereka juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Itulah sebabnya proses pembelajaran adalah proses yang kompleks, yang harus memperhitungkan sebagai kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat yaitu proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh seorang guru sebagai media pembelajaran. Untuk itu perlu perencanaan yang matang bagaimana memanfaatkannya untuk keperluan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Manfaat perencanaan pembelajaran. Ada beberapa manfaat dari penyusunan perencanaan pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan, yang artinya dengan perencanaan yang matang dan akurat, kita akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Seorang perencana yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Dengan perencanaan yang matang, guru akan dengan mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Nah, yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai informasi, sehingga siswa akan dihadapkan pada kesulitan memilih sumber belajar yang dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. Nah, dalam rangka ini, perencanaan yang matang diperlukan. Melalui perencanaan, guru dapat menentukan sumber mana saja yang dianggap tepat untuk mempelajari suatu bahan pembelajaran. Yang keempat, ada perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis, yang artinya proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir.
Kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran. Adapun beberapa kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama ada signifikansi. Perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu relevan. Perencanaan yang kita susun memiliki kesesuaian baik internal maupun eksternal. Yang ketiga kepastian, bahwa perencanaan pembelajaran tidak lagi memuat pilihan-pilihan, akan tetapi berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis di mana guru menentukan langkah-langkah yang sesuai dan dapat diimplementasikan. Yang keempat ada adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku. Yang kelima yaitu ada kesederhanaan. Sederhana di sini dimaksudkan bahwa perencanaan pembelajaran harus muat diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Yang keenam ada prediktif. Perencanaan dapat menggambarkan atau dalam tanda kutip apa yang akan terjadi seandainya. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus dalam merancang pembelajaran. Tugas guru yang utama dalam merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajarannya. Rumusan tujuan pembelajaran belum harus mencakup 3 aspek, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Yang kedua yaitu pengalaman belajar. Memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Pada dasarnya, guru dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau individual. Yang keempat, orang-orang yang terlibat. Perencanaan pembelajaran bertanggung jawab dalam menentukan orang yang membantu dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran, khususnya yang berperan sebagai sumber belajar, meliputi guru dan juga tenaga profesional. Yang kelima ada bahan dan alat. Penyeleksian bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran. Yang keenam ada fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik dapat digunakan melalui proses perencanaan yang matang, melalui pengaturan secara profesional termasuk adanya sokongan finansial sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh ada perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Nah, melalui evaluasi, kita dapat melihat keberhasilan perencanaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi terhadap hasil belajar siswa akan memberikan informasi. Nah, kelemahan dalam perencanaan pembelajaran yaitu adanya kekeliruan mendiagnosis siswa tentang kesiapan mengikuti pengalaman belajar, kelengkapan tujuan pembelajaran khusus, serta kelemahan-kelemahan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan dari penjelasan dalam pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa peran perencanaan sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan adanya perencanaan, maka guru atau peserta didik dapat mengajar dengan merujuk perencanaan yang telah dibuat. Perencanaan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualitas pengajar guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Perencanaan yang diterapkan guru dapat menciptakan kreativitas bagi siswa, serta dapat menekan keaktifan dalam mengikuti pelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.